Hai hai hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Tetua Liu tercengang. Ia begitu terkejut hingga wajahnya memucat. Tiba-tiba, ia mendapat firasat akan disalahkan. Ia terkejut dan tak percaya. Tuan Pulau. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Tuan Pulau Sa sudah menatapnya dengan tatapan penuh kepedihan, matanya penuh dengan rasa sakit hati. Aku baru beberapa hari mengasingkan diri, tapi aku tak menyangka kau akan merusak reputasi pulau ini. Sekarang setelah semuanya begini, kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya? Kekuatan mengerikan menyebar dari aula. Bagaimana Tetua Liu bisa menahan kekuatan formasi warisan? Pikirannya kacau dan tenggorokannya terasa manis. Menghadapi krisis kematian, Tetua Liu segera berlutut dan menceritakan semuanya. Tuan Pulau, maafkan aku. Aku sempat bingung dan diam-diam mengubah formulanya, yang membuat memancing pasir hisap jauh lebih cepat. Kuharap Tuan Pulau berbelas kasihan. Suara gemetar itu menggema, dan Tuan Pulau Sa menunjukkan tatapan menghina. Tanpa menunggu yang lain bicara, ia memberi perintah dengan dingin. Seseorang, bawa pergi sampah ini. Ketika Tetua Liu diseret keluar dari perjamuan, Sa Donglai, yang telah berhasil melepaskan tanggung jawab, menatap Yi Feng dengan senyum bersalah. Maaf, Tuan. Ini semua karena saya tidak memerintah dengan cukup tegas. Menghadapi pernyataan yang begitu hikmat dan rendah hati, Yi Feng pun mengepalkan tinjunya dengan hampa. Tuan Pulau terlalu baik. Sebelum Yi Feng sempat berbicara lagi, Sa Donglai melihat sekeliling ke arah semua orang. Tuan, semuanya, saya, Sa Donglai, malu menjadi Tuan Pulau selama 10.000 tahun. Demi stabilitas pulau ini, saya harus mengambil beberapa tindakan pencegahan. Jangan kaget, ia mengatakan ini seolah-olah ia orang baik, yang terpaksa bertindak kejam karena jabatannya yang tinggi. Tak terhitung jiwa telah mati di bawah komandonya selama lebih dari 10.000 tahun. Sungguh orang baik. Semua orang tidak berani marah, melainkan tersenyum dan setuju. Tuan Pulau telah berusaha keras untuk menjaga stabilitas seluruh pulau. Bagaimana kita bisa menyalahkannya? Tuan Pulau adalah orang yang baik. Kita semua tahu itu. Tuan Pulau terlalu baik. Mendengar pujian dari semua orang, dan melihat Sa Donglai membunuh kerabatnya demi keadilan, ia tampak sangat berbeda dari rumor, dan ia sama sekali tidak terlihat seperti monster tua yang ganas. Yi Feng menoleh ke belakang dengan bingung. Jadi, Tuan Pulau Sa juga mengalami kesulitan. Su Baichuan dan Luo Pengfei masih bisa duduk tegak, tetapi mereka juga menggaruk-garuk kaki mendengar pertanyaan ini. Kesulitan. Sa Donglai mendominasi pulau dan selalu menepati janjinya, seperti kaisar lokal ibunya. Sungguh kesulitan. Apa yang bisa kulakukan? Sementara Yi Feng memperhatikan, Sa Donglai juga menyipitkan matanya. Mereka berdua orang pintar. Melihat tatapan mengancam dari pria tua itu, mereka tentu saja tidak berani berbicara saat ini. Tanpa ragu, mereka berdua langsung tersenyum padanya. Ah, ya. Pemilik pulau memang punya kesulitannya sendiri. Sebagian reputasinya berasal dari kedamaian di pulau itu. Bahkan, pemilik pulau biasanya baik dan ramah. Ya, kebanyakan dari kami di Pulau Sunsin adalah orang-orang yang baik. Kecuali Lu Renkuang yang sedikit arogan dan yang lainnya sudah seperti keluarga. Dalam hal kultivasi, mereka tidak sebaik Sa Donglai, tetapi sebagai pemimpin Tianzong, mereka juga pandai berbohong. Kata-kata itu mengalir alami, persis seperti yang dipikirkannya. Yi Feng tercengang ketika mendengarnya, dan selalu merasa ada yang tidak beres. Ia menatap Lu Xinlan lagi. Ia juga melihat gadis cantik itu mengangguk sambil tersenyum, dan wajahnya yang cantik sama sekali tidak memerah. Itu benar, kepala Pulau Sa berada di posisi tinggi, dan seringkali ia terpaksa bersikap tegas. Jika hukum yang tegas tidak ditegakkan, pasti akan ada kesalahpahaman seperti hari ini, dan akan ada penjahat yang memanfaatkan kesempatan untuk membuat masalah. Setelah mendengarkan kata-kata bulat dari seluruh hadirin, Yi Feng dengan enggan mempercayainya. Kurasa begitu. Pulau sebesar ini, dengan berbagai macam orang, jika kau tidak bersikap tegas, aku khawatir akan sulit memimpin tim. Meskipun Yi Feng merasa menyesal, ia hanya bisa mengangguk kecil. Begitu. Mendengar kata-kata Yi Feng, suasana perjamuan langsung terasa jauh lebih rileks. Hati Sa Donglai yang tegang akhirnya mengendur, dan ia merasa lega telah lolos dari gerbang neraka. Ia bergegas kembali ke tempat duduk utama dan mengundang semua orang untuk bersulang dan minum bersama. Kemudian ia memerintahkan seseorang untuk mengirimkan setumpuk anggur salju berusia 10.000 tahun, dan suasana perjamuan berangsur-angsur menjadi lebih hangat. Setelah 3 putaran anggur, hidangannya bervariasi. Meskipun tidak ada kemungkinan untuk bunuh diri, Yi Feng sedikit lega karena disuguhi anggur berharga dari koleksi tersebut. Meskipun anggurnya tidak terlalu enak, ia tidak merasa mabuk setelah minum dalam waktu lama. Sa Donglai bahkan lebih terkejut, ia menggertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Anggur lagi. Bahkan hingga seluruh tempat itu disiram anggur, Yi Feng masih duduk tak berdaya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kedua pemimpin klan itu sudah dipenuhi kekaguman. Sepertinya mereka akan mengepalkan tangan mereka dengan kagum.
Siapa sangka, Sadonglai menyipitkan mata dengan dingin, dan segera menenangkan mereka berdua. Ia tersenyum dan mengepalkan tangannya terlebih dahulu. Tuan, selera makan Anda sangat besar. Yi Feng juga bersikap sopan dan bijaksana, dan berjanji akan mengadakan perjamuan sebagai balasannya di lain hari. Sadonglai tersenyum lebar, tidak lagi merasakan sakitnya kehilangan puluhan guci anggur peri yang berharga, tetapi merasa sangat terhormat, dan semua yang telah diraih hari ini sepadan. Melihat seluruh hadirin merasa bahagia. Kedua pemimpin klan juga mengikuti dan membungkuk, tidak lagi mempermasalahkan rasa malu karena kehilangan harta mereka. Tidak mungkin, mereka tidak bisa merebutnya. Lagi pula, Tuan Pulau Sa membayar begitu mahal untuk ikan Sturgeon Tao dan membawa puluhan guci anggur peri 10.000 tahun. Harganya sungguh tidak murah. Wajar jika ia telah merebut kesempatan untuk berlutut dan menjilat. Di tengah sanjungan yang harmonis, suasana perjamuan menjadi semakin meriah, seolah-olah mereka benar-benar sedekat keluarga, dan mereka masih tertawa hingga larut malam. Kuil Tao tak jauh dari sana. Formasi tertutup akhirnya bubar, dan Sekte Lima Elemen akhirnya muncul. Di aula, dua generasi pemimpin klan duduk diam, mendengarkan para murid yang terus berdatangan untuk melaporkan perubahan dramatis di pulau itu. Melapor kepada pemimpin klan, Sekte Pedang Gila Tian telah dibubarkan. Melapor kepada pemimpin klan, Lu Ren Kuang telah meninggalkan Pulau Sun Sin. Melapor kepada pemimpin klan, telah terjadi keributan di pulau itu, dan semua tetua Sekte Pedang Gila Tian telah bergabung dengan yang lain. Seperti yang diduga, klan itu hancur, dan mulut Guo Sensuan sedikit melengkung. Tatapan percaya diri yang memegang kendali, seperti dewa sejati yang telah melihat menembus rahasia surga, tidak pernah membuat kesalahan selama puluhan juta tahun, dan hanya perlu berpikir untuk menghindari bahaya dan mencari keberuntungan. Biarkan dunia berubah, semuanya bagaikan awan asap. Di sampingnya, pemimpin klan saat ini, Tong Guihai, dipenuhi kekaguman. Tuan, penguasa Pulau Sekte Tian memang bertarung dengan dahsyat, bahkan Sekte Pedang Gila Tian telah dihancurkan, dan Sekte Lima Elemen kita akan segera tumbuh lebih kuat. Saya khawatir hanya Sekte Lima Elemen kita yang terpelihara dengan baik di pulau ini. Guo Sensuan tampak tenang, dengan tatapan yang tak terduga dan mantap. Haha, takdir tidak bisa diganggu-gugat. Kita hanya perlu beradaptasi dengan zaman dan tentu saja kita akan mencapai hal-hal besar. Melihat semuanya sesuai harapan sang guru, Tong Guihai mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Guru, Anda sangat bijaksana dan bijaksana, saya sangat mengagumi Anda. Maafkan saya karena begitu berani, tetapi sekarang situasinya ada di sekte kita, haruskah kita segera mengambil alih semua yang ada di pulau ini? Mendengar ini, Guo Yutong perlahan mengelus jenggotnya. Guihai, latihanmu selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Nanti kita tidak hanya akan menyerang, tetapi juga menyerang dengan sekuat tenaga. Jika kita tidak menyerang, tidak apa-apa, tetapi begitu kita menyerang, kita harus membabat habis. Kata-kata yang mendominasi itu bergema, dan mata Tong Guihai dipenuhi dengan rasa sakit. Sejak bergabung dengan Sekte Lima Elemen, dia selalu mematuhi aturan sekte untuk tidak mencolok. Sebagai salah satu sekte besar, dia selalu rendah hati dan toleran serta tidak bertanya tentang urusan duniawi, tetapi dia selalu tidak mau. Sekarang, apakah akhirnya tiba saatnya untuk mengangkat kepala dan mengambil inisiatif menyerang? Tentu saja, kita telah bersabar selama ribuan tahun untuk menemukan kesempatan sebaik ini, jadi kita harus lebih berhati-hati daripada sebelumnya. Semakin banyak keberuntungan datang, semakin penting detailnya. Guo Yutong juga mengingatkan, satu langkah ceroboh, dan seluruh permainan akan kalah. Mata Guo Yutong bergetar ketika mendengarnya, dan wajahnya menunjukkan rasa hormat yang lebih kuat. Guru, apa yang Anda katakan sangat benar, saya akan belajar dari ajaran Anda. Kondisi pikiran guru memang cukup tinggi, dan pikirannya memang teliti. Guo Yutong mengangguk patuh, dan kata-katanya jauh lebih hati-hati. Guru, kalau begitu, saya akan mengirim beberapa murid lagi untuk menanyakan kabar tersebut, dan pada saat yang sama membangunkan para murid elit yang telah menyegel keenam indera mereka, dan memberitahu mereka semua yang harus dipersiapkan. Kali ini, Guo Yutong akhirnya mengangguk puas. Baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Kita telah tinggal di sekte ini selama beberapa hari, dan akhirnya menunggu kesempatan yang tepat. Saatnya mempersiapkan diri dengan baik dan membangunkan semua murid. Aku sendiri yang akan keluar untuk bersumpah kepada para murid. Suara lembut itu menggema. Guo Yutong, yang hampir mati, tiba-tiba memancarkan cahaya tajam di matanya. Melihat penampilan aneh ini, Tong Guihai membelalakkan matanya. Guru, sebelum ia sempat bertanya dengan keras. Guo Yutong perlahan melayang ke sudut di depannya, duduk dengan kokoh di kursi roda kayu kuno, pakaian abu-abunya juga tertutup jubah emas, dan ia benar-benar berbeda dari masa lalu yang rendah hati dan sabar, lebih seperti pahlawan. Murid-muridku dari Sekte Lima Elemen semuanya memiliki bakat kultivasi yang terbatas, jadi mereka harus menempuh jalur ramalan untuk memata-matai takdir, dan mereka tidak dapat lepas dari nasib 5 kerugian dan 3 kekurangan. Selama ribuan tahun, sekte ini telah bersikap rendah hati dan sabar, hanya untuk hari ini.
Mulai sekarang, Sekte Lima Elemen kita akan berdiri dengan bangga di Laut Cina Timur. Guru benar, Sekte Lima Elemen kita akan berdiri tegak di Laut Cina Timur. Tong Guihai mendengar darah mendidih, dan buru-buru mengulanginya. Guo Yutong melambaikan tangannya. Pergi, pergi dan kumpulkan semua murid. Melihat penampilan sang guru yang mendominasi, Tong Guihai dengan hormat mematuhi perintah dan pergi. Dalam beberapa tarikan napas, beberapa sosok diperintahkan untuk keluar, dan ribuan murid juga berkumpul di luar aula. Alun-alun itu penuh sesak dengan orang-orang, beberapa buta, beberapa compang camping, dan beberapa hanya tersisa separuh tubuh mereka. Tampaknya begitu, tetapi sebenarnya, semua orang memancarkan aura yang kuat. Inilah elit absolut di Sekte Lima Elemen. Guo Shenxuan, yang duduk dengan kokoh di kursi roda, muncul kembali. Sulit untuk menyembunyikan jejak waktu di wajahnya, tetapi dia energi dan langsung mengejutkan seluruh hadirin untuk memberi hormat. Temui tetua tertinggi. Temui tetua tertinggi. Temui tetua tertinggi. Guo Yutong duduk di kursi roda dan mengamati sosok-sosok di antara hadirin. Aku datang ke dunia ini kali ini untuk memberitahu semua orang bahwa pulau ini baru saja dilanda bencana. Beberapa sekte besar telah hancur atau bubar. Kalaupun masih ada, mereka sudah terpuruk. Jadi aku akan memimpin semua orang untuk mengambil inisiatif menggantikan sekte-sekte besar lainnya dan meratakan Pulau Sunsin. Banyak orang terkejut dan tiba-tiba mengangkat mata mereka, wajah mereka gembira. Setelah bertahun-tahun bertahan dan tertidur di Sekte Lima Elemen, apakah kalian akhirnya menunggu hari ini? Tiba-tiba, para eksekutif senior siap bertarung dan bersemangat. Guo Yutong sangat puas dengan ini. Ia memegang pengocok di tangannya dan melambaikan energi spiritualnya, dan kotak besar itu berubah menjadi cakram bintang. Untuk memastikan misi pertama Sekte Lima Elemen berjalan lancar, aku akan meramal kalian di depan umum. Mengikuti tindakan Guo Yutong, bintang-bintang di kotak itu mulai berpotongan dan berkelap-kelip. Dalam beberapa tarikan napas, sebuah pola kompleks muncul. Meskipun mereka semua adalah anggota Sekte Lima Elemen, termasuk Tong Guihai, tak satu pun dari mereka yang bisa memahami makna sebenarnya dan hanya bisa menatap Guo Yutong dengan hormat. Anehnya, Guo Yutong menatap peta bintang itu cukup lama, menjepit jarinya beberapa kali, dan juga bingung. Aneh, waktu dan tempatnya memang tepat, tetapi keharmonisan manusia sulit ditebak. Tak ada jejaknya. Aku belum pernah mendengar fenomena seaneh itu. Guo Yutong menatap peta bintang di lapangan, merenung lama, lalu melambaikan tangannya. Itu saja. Sekarang keuntungan ada di tanganku. Situasi keseluruhan di pulau ini telah ditentukan. Keanehan kecil dari keharmonisan manusia tidak akan berpengaruh. Di hadapan kekuatan langit dan bumi, tak ada yang layak disebut. Suara yang mendominasi bergema, dan seluruh lapangan bersemangat untuk mencoba. Setelah bertahan selama ribuan tahun, awan akhirnya menghilang dan bulan bersinar terang. Pada saat ini, para murid yang diutus juga bergegas dan melapor dengan tinju. Melapor kepada tetua tertinggi, Master Sekte. Saya telah menemukan bahwa Sekte Xiangtian kosong dan banyak tetua yang hilang. Mendengar ini, Guo Yutong melambaikan tangannya. Oke, untuk memusnahkan Pulau Sunsin, kita akan mulai dari Sekte Xiangtian. Murid-murid Lima Elemen, dengarkan perintahku, segera berangkat. Saat perintah agung itu berbunyi, para murid yang selalu bersikap rendah hati itu melesat dengan momentum yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan pribadi Guo Shenxuan dan Master Sekte Tong, mereka berbaris menuju Sekte Xiangtian dengan kekuatan yang dahsyat. Balikkan meja dan mulai pertempuran, hari ini. Beberapa jam kemudian, murid-murid Lima Elemen, mati. Hanya Guo Yutong yang tersisa. Melihat mayat-mayat di sekitarnya, bahkan murid yang paling menjanjikan, Tong Guihai, tidak dapat menutup matanya dan terbaring di tanah, mata Guo Yutong penuh dengan semburat merah. Namun, ketika ia menatap di Aken Xiangtianzong di depannya, matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Orang di depannya tak dikenal, paling-paling hanya sosok biasa saja. Saat ini, ia terjerat kekuatan Dao Agung, memancarkan tekanan yang menyesakkan, tak kalah dengan jurus 9 orang suci dalam legenda, dan setiap langkah yang ia ambil bagaikan dewa kematian. Melihat sosok mengerikan itu melangkah masuk, mata Guo Yutong bergetar hebat. Mustahil, kau hanya sosok biasa saja, bagaimana mungkin kau sekuat ini? Seruan itu terdengar. Para diaken lain di pintu juga terkejut, tetapi seolah-olah mendengar lelucon, mereka tersenyum dan saling memandang dengan jijik, dan aura mengerikan terus memancar. Mereka semua terjerat dalam warna yang berbeda, dan masing-masing memiliki kekuatan Dao Agung yang berlipat ganda. Guo Yutong kembali terkejut, wajahnya memucat. Ia tak percaya apa yang dilihatnya, dan ia tak mengerti apa yang salah. Pemandangan di depannya sungguh di luar nalarnya. Bagaimana mungkin sekelompok diaken sekuat itu? Ia tak mampu memahaminya, jadi tanpa sadar ia mengambil rumus ajaib di tangannya, mencoba menghitung kebenarannya. Namun, tangannya mulai gemetar. Setelah bersusah payah, akhirnya ia berhasil membuat cahaya bintang muncul di hadapannya, tetapi cahaya bintang itu telah berubah menjadi berantakan, dan ia tak dapat melihatnya dengan jelas bahkan dengan segenap pengetahuannya.
Berantakan, semuanya berantakan. Menatap cahaya bintang dengan linglung, Guo Yutong menjadi sedikit aneh, dan ia tak mau menghitung lagi, tetapi ia begitu terkejut hingga matanya terbelalak lebar dan hampir keluar. Puff! Dengan semburan darah dari mulutnya, Guo Yutong jatuh ke tanah dengan ngeri. Satu generasi perhitungan ilahi telah jatuh, tetapi tak satu pun gelombang yang bergerak. Di danau penuh dengan orang, semuanya berkonsentrasi memancing ikan sturgeon. Orang-orang berseru satu demi satu, dan kegembiraan menyebar di sekitar. Jika ini di masa lalu, pemilik Pulau Sadonglai pasti akan marah besar ketika mengetahui hal ini. Tapi sekarang, ia sedang menemani Yi Feng menghadiri perjamuan di mansion, matanya penuh kegembiraan, dan ia tidak peduli dengan masalah sekecil itu. Dua pemimpin klan lainnya bahkan lebih gembira. Setelah beberapa interaksi, mereka bertiga telah membuat banyak terobosan dalam memancing ikan sturgeon. Mereka telah memeluk erat kaki raksasa Yi Feng, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyanjungnya, dan mereka tidak mau pergi selangkah pun. Di perjamuan, orang-orang berbicara dan tertawa di mana-mana, begitu bahagia. Yi Feng mendarat di kursi utama di loteng dan merasa sangat lega. Kali ini, mengundang Sadonglai kembali menghabiskan biaya yang sangat besar, yaitu 100 kristal abadi. Harganya agak mahal, tetapi efeknya masih cukup bagus. Sungguh menyenangkan memiliki uang. Jika dulu, Yi Feng bahkan tak terpikir untuk menghabiskan 100 yuan untuk makan. Tepat ketika semua orang sedang mengobrol dan tertawa, Lu Xinlan tampak agak linglung, memegang botol anggur dan ragu-ragu. Ia tampak canggung di tengah suasana perjamuan yang meriah. Melihat tatapan aneh itu, Yi Feng menatapnya dengan rasa ingin tahu. Nona Lu, apakah anggur dan makanan hari ini tidak sesuai selera Anda? Semua orang di ruangan itu menatapnya. Lu Xinlan mengangkat matanya karena terkejut dan mengangguk meminta maaf. Tuan, Anda salah paham. Anggur dan makanan hari ini sangat lezat. Saya sedikit kehilangan ketenangan karena melihat Yi Feng sudah menatapnya, Lu Xinlan segera berdiri dan menjelaskan alasannya. Maafkan saya, Tuan. Ini semua karena urusan pribadi saya. Tuan, mohon dimaklumi. Saya berasal dari kantor pusat Paviliun Wanbao. Saya dikirim ke Pulau Sunsin untuk mengelola cabang karena sebuah taruhan. Pelatihan ini sangat penting. Pemenangnya akan ditentukan oleh penampilan lelang dan jumlah tamu. Saya tidak berbakat. Saya telah mengelola Pulau Sunsin selama bertahun-tahun dan hanya mencapai sedikit hasil. Tamunya hanyalah Yang Mulia 9 Dao. Saya akan kembali ke Pulau Hitam setelah masa pelatihan berakhir. Saya kehilangan ketenangan hari ini karena kekhawatiran saya. Saya harap Anda memaafkan saya. Yi Feng mengangguk dan menghiburnya. Tidak apa-apa, Nona Lu, silakan duduk. Ternyata gadis ini telah bertaruh dengan seseorang dan hampir kalah. Yi Feng tidak terkejut dengan kompetisi pelatihan, tetapi ketika mendengar kata Pulau Hitam lagi, minatnya muncul. Konon Pulau Hitam adalah tempat terkuat di Laut Cina Timur. Melihat Pulau Sunsin yang tak berujung, mengapa tidak pergi ke Pulau Hitam untuk mencoba keberuntungan Anda? Memikirkan hal ini, mata Yi Feng menunjukkan sedikit kecemerlangan. Lu Xinlan begitu cerdas sehingga ia secara alami menyadari ekspresi halus itu. Tuan, sepertinya Anda tertarik dengan masalah ini. Begitu tebakan itu muncul di benaknya, Lu Xinlan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyapanya dengan gugup. Tuan, Xinlan terpaksa meminta ini dengan berani. Aku mohon padamu untuk menjadi tamu Paviliun Wanbao. Aku pasti akan memberimu hadiah terima kasih yang berlimpah. Seolah takut Yi Feng akan terlalu malas untuk menerimanya, Lu Xinlan menggertakkan gigi dan berjanji lagi. Tuan, Anda hanya perlu mencantumkan nama Anda. Anda tidak perlu melakukan apapun. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi imbalan apapun yang Anda tawarkan. Kata-kata ini benar-benar menyentuh hati Yi Feng. Ngomong-ngomong, ada kesempatan untuk pergi ke Heidao dan menghasilkan uang tambahan. Bagaimana mungkin ada hal sebaik itu? Yang lebih menggoda adalah Anda dapat menentukan harganya sendiri. Mimpi buruk memang seperti ini. Cek-cek, kalau begitu, maafkan aku. Yi Feng menggertakkan giginya. Kalau begitu 1 juta kristal abadi. Begitu suara itu jatuh, Lu Xinlan sangat terkejut hingga ia mendongak dan tertegun. Tuan Yi adalah orang yang sangat baik. Merupakan suatu kehormatan besar untuk diundang. Harta apapun mungkin tidak layak disebut di hadapannya. Jika ia tidak menyadari bahwa Tuan Yi akan pergi, bagaimana mungkin ia berani mengundangnya? Awalnya, Lu Xinlan siap menjual semua miliknya. Meski begitu, ia masih takut uang itu akan jauh dari memenuhi permintaan Tuan Yi. Ternyata, ia hanya meminta 1 juta. Hanya 1 juta. Kristal peri kecil ini tidak ada apa-apanya bagi Tuan Yi. Selain niat untuk membantu, Lu Xinlan benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. Rasa terima kasih yang besar membuncah di hatinya, dan mata indahnya berkaca-kaca. Terima kasih atas bantuan Anda yang luar biasa. Setelah membungkuk, Lu Xinlan berjanji lagi. Tuan Yi, saya tidak punya cara untuk membalas Anda. Saya bersedia menawarkan 3 juta kristal peri sebagai hadiah. Saya harap Anda tidak tersinggung. Tuan Yi tidak peduli dengan apa yang disebut uang, tetapi ia tidak berani bersikap sombong.
Sekalipun 3 juta masih tidak layak disebut, itu bisa menunjukkan rasa hormat dan ketulusan hatinya. Jika ia benar-benar mengundang orang ini dengan 1 juta, bukankah itu akan menjadi penghinaan terhadap status Tuan Yi? Lu Xinlan lahir di keluarga bangsawan, jadi wajar saja jika ia memiliki kecerdasan emosional. Seperti yang diharapkan, Yi Feng mengangguk puas ketika mendengar ini. Baiklah, kalau begitu Deal. Gadis ini sungguh murah hati. Aku hanya ingin 1 juta, dan kupikir aku akan menunggunya menawar, tetapi tiba-tiba ia setuju untuk melipat gandakan gajinya. Jika aku bertemu bos sekaya itu, aku pasti akan kaya. Yi Feng merasa penuh energi. Bukan hanya hasrat untuk menghasilkan uang, tetapi juga harapan besar untuk Hei Dao. Ia melambaikan tangannya di tempat. Tunggu aku berkemas, dan kita bisa pergi kapan saja. Begitu ia mengatakan ini, Yi Feng turun ke bawah, siap untuk membawa ikan kering itu bersamanya. Lagi pula, itu semua hasil jerih payahnya, dan ia juga mengeluarkan sejumlah biaya memancing, jadi ia tidak boleh menyia-nyiakannya. Melihat pria itu pergi dengan begitu tegas, Lu Xinlan sangat terkejut. Setelah duduk kembali, ia sudah dipenuhi kegembiraan. 9 orang terhormat di sampingnya juga bersemangat dan bahagia, dan tampak seperti sedang memeluk kaki raksasa. Hampir dapat diprediksi bahwa Nona Lu akan kembali ke Pulau Hitam di masa depan, dan potensinya tak terbatas. Sebaliknya, yang lain tiba-tiba tercengang. Kaki raksasa yang akhirnya mereka peluk ternyata akan pergi ke Pulau Hitam. Apakah kesempatan ini akan berakhir? Luo Pengfei dan Su Baichuan saling berpandangan, tampak tertekan. Membujuknya, Tuan sudah bicara, beraninya mereka melawan. Menahan rasa sakit dan mengusirnya. Lagi pula, hati mereka kosong dan mereka tidak mau melakukannya. Ketika keduanya duduk dengan gelisah, mata atasan Sadonglai menyilang, dan tiba-tiba ia menggebrak meja dan berdiri. Karena Tuan tertarik, saya juga bersedia menjadi tamu paviliun Wanbao dan menemani Anda ke Pulau Hitam. Bagaimana menurut Anda, Nona Lu? Semua yang hadir tercengang oleh ini. Sebelum Lu Xinlan sempat berbicara, 2 tuan pulau lainnya tiba-tiba terbangun. Ya, jika Tuan ingin pergi, tidak bisakah kita mengikutinya? Posisi pemimpin klan apa? Kekuatan apa di pulau ini? Dibandingkan dengan kesempatan besar untuk mengikuti Tuan, ini semua tidak ada apa-apanya. Tuan Pulau Sa tetaplah yang tegas dan berpengalaman. Ia bahkan bisa mengesampingkan posisi Tuan Pulau untuk sementara. Jika kesempatan ini dilewatkan, ia mungkin akan menyesalinya di kemudian hari. Su Baichuan dan Luo Pengfei menggertakkan gigi dan saling berpandangan, lalu segera berdiri dan berbicara. Kami juga bersedia menjadi tamu paviliun Wanbao tanpa imbalan apapun. Nona Lu, apakah Anda bersedia membawa kami? Melihat ketiga tuan itu berbicara berturut-turut, Lu Xinlan sangat terkejut hingga tak bisa duduk diam. Di antara ketiganya, Su Baichuan dan Luo Pengfei adalah makhluk kelas 5, dan Sadonglai, ia juga baru saja menembus kelas 6. Jika dulu, siapa yang bisa mengundang makhluk seperti itu untuk menjadi tamu? Belum lagi, tidak perlu sepeser pun. Lu Xinlan terkejut dan takut mendapatkan 3 preman papan atas secara cuma-cuma, tetapi ia juga mengerti bahwa ketiganya datang untuk pria itu, jadi ia tentu saja tidak berani bersikap sombong. Terima kasih atas bantuannya, saya sangat berterima kasih. Beberapa orang saling menertawakan, dan tawa riang bergema di loteng. Di markas paviliun Wanbao, istana-istana tersembunyi di balik awan. Di loteng yang paling indah, 2 orang sedang minum teh dan mengobrol, sangat elegan dan santai. Wanita bergaun brokat itu mendorong cangkir teh dengan tangan gioknya. Sepertinya waktu untuk berlatih telah tiba, dan semuanya akan beres pada akhirnya. Dengan suara lembutnya, ia menunjukkan kepercayaan diri untuk mengendalikan segalanya, wajahnya yang cantik juga sempurna, dan setiap gerakannya menunjukkan kebangsawanan alaminya yang luar biasa. Sebagai wanita tertua di paviliun Wanbao, Lu Suyao terlahir sangat mulia, dengan status yang langka. Meskipun masih muda, ia sudah memiliki sikap yang mengagumkan layaknya seorang atasan. Pei Songhe, yang duduk di hadapannya, tak punya pilihan selain tersenyum dan menerima cangkir teh meskipun kultivasinya berada di tingkat 6. Pemenang dan pecundang dalam latihan ini sudah jelas. Di masa depan, paviliun Wanbao akan berada di bawah kendali wanita tertua. Pertama-tama, saya ucapkan selamat. Lu Suyao mengangguk pelan. Terima kasih, Tuan Pei. Sayang sekali adikku selalu enggan menyerah. Saat dikirim ke Pulau Sunsin, dia masih punya niat untuk berjuang. Aku khawatir dia tidak akan menyerah setelah kembali kali ini. Makna mendalam dalam kata-katanya sangat jelas, dan Pei Songhe buru-buru tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Nona, Anda terlalu rendah hati. Nona Xinlan ada di Pulau Sunsin. Dalam hal kinerja lelang, dia jelas tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Soal koneksi tamu, itu bahkan lebih tidak penting. Bisakah pulau terpencil seperti ini merekrut orang baik? Jika Anda khawatir, saya bersedia pergi dan membujuknya terlebih dahulu. Saya yakin Nona Xinlan akan mengerti situasinya. Lu Suyao tersenyum dan menatapnya, menunjukkan sedikit rasa malu. Tuan Pei, apakah Anda benar-benar bersedia berbagi kekhawatiran saya? Dengan status Anda sebagai peringkat surgawi tingkat 6, rasanya agak sia-sia pergi dan membujuknya.
Wanita ini benar-benar gelisah. Pei Songhe melambaikan tangannya perlahan, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Haha, Nona, Anda bercanda. Dengan kultivasi saya yang terbatas, merupakan suatu kehormatan besar untuk melayani Anda. Rayuan itu berjalan lancar. Lu Suyao akhirnya tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu saya akan merepotkan Anda, Tuan Pei. Jika Anda tidak bisa membujuk saya, tidak apa-apa untuk mengetuk. Sambil berkata demikian, Lu Suyao mengetukkan tangan gioknya. Aliran cahaya berkumpul di atas meja teh, dan sebuah kotak brokat berukir pun terungkap sepenuhnya. Sebelum dibuka, aroma menyegarkan kedai teh jauh lebih menggoda daripada aroma teh di dalam cangkir. Ini adalah Donghai Wucha yang berusia 50.000 tahun. Terimalah, Tuan Pei. Saya telah melihat kesetiaan Anda selama bertahun-tahun. Anda tidak akan mengecewakan saya kali ini, kan? Swiss. Pei Songhe sangat gembira ketika mendengar suara itu, dan ia berdiri dengan hormat dan mengepalkan tinjunya. Terima kasih atas pemberian Anda yang murah hati, Nona. Saya pasti akan memenuhi misi saya. Ketika ia berdiri, wanita cantik yang duduk di hadapannya telah pergi. Pei Songhe dengan hati-hati mengambil kotak brokat itu, matanya penuh kegembiraan. Setelah meminum Donghai Wucha berusia 50.000 tahun, Anda pasti akan memahami kekuatan Dao yang mendalam. Bahkan di Pulau Hitam ini, itu adalah harta karun yang hanya bisa dinikmati oleh tokoh-tokoh terkemuka. Saya hanya menjanjikan hal kecil, dan saya mendapatkan harta karun ini lagi. Jika terbongkar, saya tidak tahu berapa banyak monster tua yang akan iri. Itu adalah pilihan yang bijaksana untuk mengikuti wanita tertua di awal. Yang disebut orang yang tahu zaman adalah pahlawan. Bahkan jika saya digunakan sebagai pion untuk memberi pelajaran kepada Lu Xinlan, apa salahnya? Wajah peringkat ke-6 dari peringkat surgawi bukanlah apa-apa, manfaatnya nyata. Selama masalah ini dilakukan dengan baik, wanita tertua akan bertanggung jawab atas Paviliun Wanbao di masa depan, dan saya pasti akan memiliki lebih banyak kesempatan. Tidak mudah berurusan dengan beberapa penduduk asli dari pulau-pulau terluar. 2 jari saja sudah cukup untuk meraih mereka. Semakin saya memikirkannya, semakin percaya diri saya. Pei Songhe menyimpan kotak brokatnya, dan kesombongannya lenyap dalam kehampaan. Sejuta mil jauhnya, sebuah kapal terbang sedang melintasi lautan. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahku, dan kapal itu terbang menembus awan. Pulau-pulau besar dan kecil berkelebat di laut di bawah, dan pemandangan indah di sepanjang perjalanan tak terlukiskan. Yi Feng duduk dengan tenang di kapal terbang, minum teh dan mengobrol, mendengarkan beberapa orang berbicara tentang adat istiadat masing-masing pulau, dipenuhi kegembiraan dan relaksasi perjalanan. Melihat teko teh lainnya telah habis, Sadonglai, yang duduk di sebelahnya, tampak sangat tertarik dan segera menawarkan koleksinya. Ini teh dari koleksi saya. Menyegarkan. Bagaimana kalau Anda mencobanya, Tuan? Yi Feng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Terima kasih, Tuan Sa. Saya akan merebus ikan nanti. Kita akan makan ikan setelah selesai minum teh. Melihat Sadonglai dan Tuan berbicara dan tertawa, Su Baichuan dan Luo Pengfei sangat marah hingga gigi mereka gatal. Sial, pencuri tua ini berhasil lagi. Marah. Begitu mereka mencium aroma koleksi Sadonglai, mereka tahu itu adalah teh Donghai Wu. Aroma tehnya sangat kuat, mungkin berusia 10.000 tahun. Bagaimana mungkin mereka memiliki keahlian seperti itu? Kesempatan itu hilang, dan latar belakang keluarga tidak dapat bersaing. Keduanya hanya bisa menghela napas penuh penyesalan. Setelah mengedipkan mata beberapa kali, ia mulai memikirkan apa yang bisa ia gunakan saat makan ikan. Mereka bertiga terus bertengkar diam-diam. Tatapan mata saja bisa mengungkapkan 100.000 pikiran. Dalam situasi ini, orang biasa tidak bisa ikut campur. Lu Xinlan merasa sedikit tidak berdaya. Tak berdaya, ia hanya bisa menemani Yi Feng dengan patuh, menyiapkan teh dan air. Chen Jiudao yang dulu terkenal begitu bersemangat dengan persaingan sengit itu hingga ia kehilangan kesempatan untuk menuangkan air. Ia hanya bisa memasukkan tangannya ke dalam saku dengan wajah getir. Tepat ketika beberapa orang sedang sibuk membuat teh, langit tak jauh dari sana tiba-tiba membelah awan. Boom! Dengan suara dentuman keras, langit seakan terbelah oleh pedang, dan riak-riak mengerikan menyebar ribuan mil, dan bahkan laut pun bergema dengan ombak besar. Yi Feng dan yang lainnya mendongak ketika mendengar suara itu. Seorang pria melangkah keluar dari celah itu, dengan janggut sepanjang 1 meter dan pelipis putih. Ia berdiri di langit dengan tangan di belakang punggungnya, penuh dengan aura tak terkalahkan. Matanya yang acuh tak acuh menatap ke bawah, seolah-olah semua orang hanyalah seekor semut di matanya. Kekuatan mengerikan menyelimuti dunia, dan beberapa orang langsung berdiri. Lu Xinlan menggunakan mantra, dan kapal terbang itu berhenti di udara. Semua orang merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah ada jurang alami di depan mereka, dan mereka tak bisa lagi bergerak maju. Pei Songhe, yang berada di udara, menatap kapal terbang yang menggantung di udara dengan tatapan acuh tak acuh. Ia tidak berbicara sampai ia melihat Lu Xinlan. Saya Pei Songhe, tamu kehormatan Nona Lu. Kata-kata yang mendominasi itu langsung mengejutkan wajah Lu Xinlan. Ini benar-benar seseorang yang dikirim oleh kakak perempuan tertua saya.
Dia pasti tidak ingin saya kembali, jadi dia mengirim guru seperti ini. Mendengar suara itu, Sa Donglai juga menunjukkan tekanan di matanya. Orang-orang Nona Lu, pantas saja kultivasi mereka begitu tinggi, bahkan aku tak bisa melihat kedalaman mereka. Orang ini setidaknya berada di peringkat ke-6 akhir, dan bahkan mungkin berada di peringkat ke-7. Bahkan jika kita semua dijumlahkan, kita jelas bukan lawannya. Bisikan itu keluar, dan semua orang begitu terkejut hingga tak berani bergerak. Bahkan para pejabat tamu pun berada di peringkat ke-6 atau ke-7. Pasukan teratas di Pulau Hitam sungguh mengerikan. Mereka jarang berkesempatan bertemu dengan para master legendaris seperti itu di masa lalu. Sekarang, meskipun kultivasi mereka telah meningkat pesat, mereka tahu bahwa mereka tak mampu bersaing. Hanya dalam satu pertemuan, semua orang merasakan perbedaan yang luar biasa. Situasi tiba-tiba menemui jalan buntu, tekanannya hampir mencekik. Namun, Yi Feng merasa senang dengan apa yang didengarnya. Seseorang mencari masalah. Lagi pula, mungkinkah itu master peringkat ke-6 atau ke-7? Meskipun kultivasi seperti ini mungkin tak bisa membunuhku, bertemu dengannya tidaklah mudah, patut dicoba. Melihat postur tangan yang tenang di belakang punggungnya, wajahnya penuh dengan aura tak terkalahkan. Yi Feng menjadi semakin tertarik dan perlahan berdiri. Karena ada master, aku harus menemuinya. Suara acuh tak acuh itu terdengar, dan semua orang menoleh ke belakang dengan penuh semangat. Sang master akan bertindak sendiri. Lu Xinlan dan yang lainnya menoleh ke belakang dengan terkejut. Melihat Yi Feng berjalan dengan mantap, dengan ekspresi tenang seperti biasa, mereka semakin percaya diri. Tekanan sebelumnya langsung hilang, hanya menyisakan harapan. Jika sang master ingin bertindak, musuh di depannya tentu saja tidak akan menjadi masalah. Merupakan suatu kehormatan besar untuk menyaksikan gaya sang master dengan mata kepala sendiri. Sa Donglai segera mengepalkan tinjunya dan bertepuk tangan, sementara Su Baichuan dan yang lainnya tidak mau ketinggalan untuk menyambutnya. Saat semua orang memberi jalan, Yi Feng berdiri dengan mantap di depan kapal terbang. Dia tidak peduli dengan sorak-sorai di belakangnya. Di hadapannya, hanya ada penguasa Pulau Hitam yang berdiri diam di udara. Pria itu menunduk dengan tangan di belakang punggungnya, masih tampak tak terkalahkan, tetapi dia tidak pernah menunjukkan semangat juang yang terlalu tinggi, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius orang lain. Dilihat dari posturnya, orang ini mungkin terlalu malas untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan cara ini, aku mungkin tidak akan berhasil mencari kematian. Apa yang harus kulakukan? Yi Feng mendongak dan mengamati selama beberapa napas, sedikit mengernyit. Melihat orang ini luar biasa, tatapannya sangat tenang. Agresivitas biasa pasti tidak akan berhasil. Yi Feng harus mengubah pola pikirnya. Yang disebut master pasti akan bangga dengan status mereka dan meremehkan menyerang yang lemah. Jika dia juga menunjukkan tingkat toleransi dan kekuatan tertentu, dia seharusnya bersedia bertarung, kan? Orang ini sangat sok. Jika dia lebih berpura-pura, aku yakin dia tidak akan menyerang dengan sekuat tenaga. Setelah berpikir sejenak, Yi Feng meniru aura tak terkalahkan orang itu, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan terus melangkah maju. Hingga ia melangkah sendirian di garis depan kapal terbang. Berdiri di tengah angin, pakaiannya berkibar. Yi Feng membayangkan dirinya sebagai seorang master tingkat tertinggi, matanya menunjukkan ketidakpedulian terhadap semua perubahan, seolah-olah dia melihat seekor semut dengan rasa kasihan, dan mengucapkan kalimat yang sangat mengesankan. Kau, berani bertarung. Dia berkata dengan suara dingin, kemampuan aktingnya mencapai puncaknya. Saat ini, Yi Feng merasa dirinya seperti dewa perang, dan mungkin tidak jauh lebih buruk daripada protagonis dalam novel kehidupan sebelumnya. Dia pasti memiliki aura yang kuat. Skor aktingnya mencapai 82. Sisa 18 poin diberikan kepadanya dalam bentuk 666. Tepat ketika dia berharap untuk melihat ke atas. Orang-orang di belakangnya sudah terkejut dan penuh kekaguman. Sosok sendirian di depannya tampak berdiri di antara langit dan bumi. Satu orang di depannya sudah tak terkalahkan di dunia. Aura mengerikan itu mengguncang seluruh kapal terbang hingga dingin, dan Sa Donglai dan yang lainnya gemetar di dalam hati mereka. Bahkan jika mereka hanya merasakan akibat dari tekanan itu, mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk berlutut di tanah. Langit, Pei Songhe berdiri diam untuk waktu yang lama, tidak memperhatikan semuanya. Melihat seseorang berani melangkah keluar dan melihat ke atas, dia hanya tersenyum dan memperhatikan. Saat mata mereka bertemu, tiba-tiba, seluruh langit tampak terkunci. Langit biru bagaikan air mati, dan udara tiba-tiba membeku, seolah-olah kekuatan jalur antara langit dan bumi terkuras. Bagaimana mungkin? Pei Songhe sangat terkejut, dan jantungnya tiba-tiba mencelos. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Sosok di barisan depan kapal terbang itu mengangkat matanya dengan tangan di belakang punggung, tatapannya acuh tak acuh seolah menatap seekor semut. Berani bertarung. Suara lembut itu terdengar di telingaku, tetapi terdengar seperti guntur. Seketika, Pei Songhe merasa pikirannya berdengung. Rasa dingin langsung menjalar ke kepalanya dari belakang, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Pria besar. Ini pria besar yang tak bisa ia kagumi.
Rasa tertindas yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatnya begitu ketakutan hingga jantungnya tercekat, dan tangannya, yang telah lama diturunkan, juga terjepit di lengan bajunya hingga persendiannya memutih. Tanpa ragu sedikit pun, Pei Songhe segera mendarat di depan kapal terbang, membungkuk 90 derajat, dan mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat. Di sini, aku tidak berniat berkelahi, salah paham, semuanya salah paham. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Yi Feng tertegun di tempat, otaknya tak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Bukankah itu berarti tuannya sedang mencari masalah? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi salah paham, dan dia berada dalam posisi meminta maaf? Mungkinkah kesempatan yang susah payah untuk bertindak dirusak lagi? Apa-apaan ini? Yi Feng menjadi semakin marah saat melihatnya, dan menatapnya dengan dingin. Bukankah kau tamu mereka? Bagaimana mungkin ini salah paham? Cepat lawan aku, bertarung. Kultivasi macam apa orang ini? Siapa yang berani melawannya? Bukankah ini lelucon? Jika kau ingin membunuh seseorang, kau harus mengatakannya dengan jelas. Ini benar-benar aneh. Tidak bisa dijelaskan, bagaimana aku bisa terlibat dengan makhluk seperti itu. Desis. Pei Songhe begitu ketakutan hingga ia menarik napas dan air mata menggenang di matanya. Dengan bunyi plop, mantan guru yang menakutkan ini berlutut di depan kapal terbang, dan buru-buru menjelaskan dengan kepalan tangan, otaknya hampir berasap. Pertama, Tuan, mohon mengerti. Meskipun saya tamu Nona Lu, Nona muda itu kejam dan mengabaikan moralitas serta kasih sayang keluarga demi mengejar kekuasaan. Saya sudah lama muak dengannya. Saya datang ke sini terburu-buru kali ini hanya untuk meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya, dan memberi tahu Nona Xinlan untuk lebih berhati-hati dan melaporkan berita itu terlebih dahulu. Hah, meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya. Yi Feng membelalakan matanya, dan tak pernah menyangka ada kemungkinan seperti itu. Di tengah kebingungannya, Pei Songhe sudah mengeluarkan sebuah kotak brokat. Tuan, mohon mengerti. Ini adalah beberapa harta karun saya, Donghai Wucha berusia 50.000 tahun. Saya telah mempersiapkannya sejak lama untuk menunjukkan ketulusan saya. Sekarang saya persembahkan kepada Anda dan Nona Xinlan. Seluruh proses berjalan lancar. Segera setelah saya selesai menceritakan kisah di balik layar, saya memberikan hadiah itu. Dilihat dari posturnya, sepertinya sudah dipersiapkan sejak lama. Yi Feng menatap semua orang dengan curiga. Bagaimana menurutmu? Lu Xinlan sangat cerdas. Dia tahu Pei Songhe pasti terintimidasi oleh sang guru dan tidak berani berbuat salah lagi, jadi dia harus mengambil kesempatan untuk menyerah demi menyelamatkan hidupnya. Dengan visi dan kesadaran seperti itu, dia layak menjadi guru kelas 6. Jika aku bisa mendapatkan bantuan seperti itu akan menjadi keuntungan besar. Melihat sang guru tidak berniat membunuhnya, Lu Xinlan menjawab sambil tersenyum. Tuan Pei sangat tulus. Ini seharusnya salah paham. Sa Donglai dan yang lainnya tidak puas dengan tambahan pesaing lain. Persaingan internal sudah sangat ketat, dan orang ini juga mengeluarkan teh peri berusia 50.000 tahun. Ini benar-benar keterlaluan. Dia jelas-jelas seorang raja kompetisi. Namun, pria itu tidak berniat membunuh, dan Nona Lu masih ingin merekrutnya. Orang-orang tua ini hanya membantu. Tuan, mohon bijaklah. Orang ini telah berubah dari jahat menjadi baik. Ketulusannya patut dipuji. Menurut pendapat saya, ini adalah kesalahpahaman. Melihat semua orang setuju, Yi Feng tak punya pilihan selain menyerah. Ia mengambil kotak brokat itu. Mencium aroma teh yang kuat dan melihat orang ini telah berubah dari jahat menjadi baik, Yi Feng tidak mempersulitnya lagi. Ia terus menyeduh teh dan memperingatkannya pada saat yang bersamaan. Baiklah, sepertinya ini salah paham. Bangun. Karena kau telah berubah dari jahat menjadi baik, kau harus berperilaku baik. Jika kau melakukan kesalahan, kami tidak akan pernah melepaskanmu. Pei Songhe seolah-olah telah diampuni, dan ia mengepalkan tinjunya dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan. Saya akan dengan setia membantu Nona Xinlan dan mengubah cara hidup saya mulai sekarang. Ia menyeka keringat dingin di dahinya. Pei Songhe segera berdiri dan mengikutinya dari dekat. Ia telah kehilangan semua kesombongannya sebagai seorang guru. Dia berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Yi Feng dan dengan patuh mulai membuat teh.